Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita satu kesempatan lagi untuk boleh datang di bait-Nya yang kudus. Amin. Mari pada saat ini saya mengundang saudara kita bangkit berdiri dengan hati yang tenang. Kita siapkan keseluruhan hati pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah dari Mazmur 95 ayat pertama sampai ayat yang ketiga berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Mari saat ini kita mengagungkan Tuhan kita, sebab Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Sungguh besar Engkau Allahku, Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang maka jiwaku pun memuji Engkau. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya. Maka jiwaku pun memuji Engkau. Maka jiwaku pun memuji, sungguh besar Engkau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Biarlah sekalian bernafas memuji Tuhan, karena hanya Dialah yang layak terima pujian. Haleluya. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna
Every hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise is to our God. Tuhan penyelamat kita, God my Savior, Dia penyembuh kita, my healer, God my deliverer. Katakan, yes He is, yes He is, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat-Mu yang kami boleh rasakan dan kami boleh nikmati di dalam setiap langkah hidup kami hingga hari ini. Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati kami untuk mau memuji dan menyembah Tuhan, karena kami tahu apa yang kami lakukan saat ini Tuhan melihat. Bahkan melihat jauh ke dalam hati kami, apakah kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau dengan ketundukan hati kami, dengan rasa, dengan kegentaran hati kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan dan kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini, semuanya boleh memperkenankan hati Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Biarlah hari ini kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Biarlah apa yang kita alami, baik itu pergumulan, baik itu hal suka maupun duka, percayalah ada Tuhan yang bersama dengan kita. Engkau Bapa di surga, namun juga Engkau Allah yang ada dekat di dalam hati kami. Hanya Dia yang layak kita agungkan selama-lamanya. Hanya Dia yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Tadi bernyanyi bersama. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa.
Dia yang mulia, yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia juga Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan, kita mengingat akan salib Kristus. Salib Kristus. Allah yang rela datang mencari manusia yang berdosa. Allah dengan inisiatifnya sendiri mencari kita yang terhilang. Bukankah ini sebuah ucapan syukur dan kasih yang terbesar yang Dia berikan untuk kita? Mari pada saat ini dengan mengingat betapa besar kasih Kristus bagi kita, mari dengan ketundukan hati kita melihat akan karya keselamatan yang Tuhan berikan. Lagu ribuan malaikat akan memandu kita untuk memasuki doa pengakuan dosa. Dia sanggup memanggil ribuan malaikat untuk lepaskan dia, tapi dia tidak lakukan. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Ia ditangkap dan dibawa. Ia yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan Dia. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota, Ia diejek dan dicela. Dengan sabar Ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati. Mari kita bangkit berdiri untuk saya. Ia menyerahkan diri sepenuhnya tanpa pamrih. Yang menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Ia seru sudah genap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Dengan kepala yang tertunduk, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan untuk boleh kita menapaki hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga,
Engkau rela mati bagi kami. Engkau mencari kami. Engkau menebus kami. Engkau memberikan kepada kami jaminan keselamatan yang kekal. Namun terkadang kamilah yang masih senang dengan dosa-dosa kami. Baik itu yang kami sadari, yang kami sengaja lakukan, ataupun yang tidak. Bahkan terkadang kami sering menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kami. Kami tidak lagi menjadi saksi Kristus. Ampuni kami. Atau melalui pikiran kami ada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat. Tuhan, Kau terlebih tahu. Kadang kami ingin melepaskan semuanya itu. Tapi itulah yang kami lakukan, Tuhan. Kami masih senang dengan dosa-dosa favorit kami. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami lemah. Kami lemah. Karena kami membutuhkan belas kasih-Mu setiap hari bagi kami. Menopang kami, menuntun kami kepada jalan-Mu yang benar. Tuhan, kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Topang kami ketika kami lemah. Ingatkan kami ketika jalan hidup kami mulai serong, ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru. Hidup yang baru setiap hari. Belas kasih-Mu setiap hari. Supaya kami boleh menapaki hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan tidak sembarangan. Tuhan tolong. Supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kami berada. Sehingga orang boleh melihat ada Kristus yang sungguh hidup di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Ampuni kami. Berilah belas kasih-Mu bagi kami. Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah ayat janji pengampunan dosa dari Roma 5 ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Mari sebagai ucapan syukur kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur, Ya tebusku. Ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur, Ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Jemaat terkasih, mari kita mengaku iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Firman Tuhan sebentar lagi akan kita dengarkan dan akan disampaikan oleh Pendeta Budionoli. Namun sebelumnya kami persilakan Ibu Lucy untuk menyampaikan sebuah pujian yang akan menghantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Make me a channel of your peace. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. Make me a channel of your peace. Where there is despair in light, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are part of, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kalau kami boleh melihat perjalanan gereja-Mu selama 26 tahun ini Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Engkau Tuhan begitu dahsyat memimpin gereja-Mu di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan gereja-Mu ini. Bagaimana Engkau memimpin, bagaimana Engkau bekerja melalui gereja-Mu. Ada banyak orang yang diberkati. Dan kami merindukan di dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Engkau yang terus memakai gereja-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini yang kehilangan akan pengharapan, akan damai sejahtera. Tapi kami umat-Mu boleh dipakai menjadi tempat orang menemukan damai itu di dalam Injil-Mu Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami merindukan suara-Mu,
Kami merindukan rancangan-Mu, kehendak-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu baru pertama kali melihat saya. Saya Pendeta Budiono, saat ini mengembalakan di GKY Makassar. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-26. Yang muda jadi tua, yang tua jadi muda kembali. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu boleh melihat nanti di layar apakah file saya bisa ditampilkan. Satu bagian yang saya percaya sangat tidak asing buat kita semua ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah file saya udah ada? Oke, saya terus aja ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita membaca 8 ucapan bahagia ini, kita akan cenderung akan berpikir apa? Ini satu bagian yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian kita bisa mengkhotbahkan, yang memang bisa dikhotbahkan satu demi satu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti, ini adalah sebenarnya sebuah kesatuan yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Bagian ini dibuka dengan berbahagialah orang yang berduka cita, ya, kemudian ditutup dengan berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Dan bagian ini sebenarnya ingin berbicara sesuatu yang sangat penting sekali. Ada sebuah pertanyaan yang penting yang coba kita pikirkan, yaitu apa yang terhilang di dalam dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang terhilang di dalam dunia ini? Maka kalau kita memahami apa yang terhilang di dalam dunia ini, maka ada 3 hal yang penting yang terhilang dalam dunia ini. Perhatikan kalau kita baca, yang pertama itu kan berbahagialah orang yang miskin. Yang kedua berbahagialah orang yang berduka cita. Ini adalah bicara tentang bagian pertobatan. Tetapi setelah pertobatan itu kemudian bagian ini berbicara tentang apa? Tentang kelemah lembutan. Maka bicara tentang kelemah lembutan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan bicara tentang orang yang gemulai. Ya, bukan bicara tentang orang gemulai, bukan bicara orang yang lemah. Tetapi ini bicara tentang orang yang kuat tapi lembut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka yang terhilang kalau kita perhatikan di dalam dunia ini adalah kelemah lembutan. Kenapa? Kita menemukan dunia ini semakin hari semakin keras, betul ya? Semakin kasar. Maka percakapan kita kalau kita ketemu di mana-mana di jalan makian itu menjadi sesuatu yang tidak aneh. Anak saya yang perempuan itu tinggal di Melbourne, saat ini dia
dia sudah menikah dan dia sedang mengurus untuk visa, dan dia sementara mengurus visa dia sudah mendapatkan temporary, dan dia sudah bekerja, dan dia selama ini dapatnya cuma bisa kerjanya part time, dan dia kerja di McD. Dan kerja di McD ke beberapa hari yang lalu dia berkeluh kesah, dia begitu stres sekali. Karena apa? Orang itu tidak segan-segan, kalau tidak sabar itu kalimat-kalimat yang begitu kasar itu keluar dari mulutnya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman ini kita melihat satu zaman yang sulit sekali kita mendapatkan kelembutan. Tetapi juga hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lemah lembut bukan berarti lemah lembut bukan berarti kalau kita ngomongnya sopan santun itu menunjukkan kita lembut hatinya, ya. Karena ada orang yang sopan santun tetapi tidak lembut, betul nggak ya? Tetapi orang yang kasar pasti tidak lembut. Tetapi bicara tentang kelemah lembutan bukan cuma sekedar itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bicara kelemah lembutan itu adalah bicara tentang kerendahan hati, dan itu sulit sekali kita dapatkan karena zaman ini orang ingin menunjukkan apa? Saya lebih hebat daripada orang lain, ya. Saya lebih tinggi daripada orang lain. Saya lebih mampu daripada orang lain. Nah, ini zaman ini seperti itu. Maka sangat sulit kita mendapatkan satu hati yang rendah hati. Maka di sini kemudian kita melihat zaman di mana orang kemudian gengsi itu lebih penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi bukan cuma itu bicara tentang kelemah lembutan. Bicara kelemah lembutan adalah waktu seseorang menindas kita tidak balas. Orang yang tidak berdaya untuk membalas itu bukan lembut. Memang dia tidak berdaya untuk membalas. Tetapi orang lembut, dia mampu untuk bisa balas, tapi dia nggak balas. Di dalam Alkitab ada cuma dua tokoh yang disebut lembut hatinya. Yang pertama Musa, yang kedua siapa? Yesus. Maka Bapak Ibu, Musa itu seorang yang hebat sekali. Dia seorang sebelum dia dipanggil Tuhan, dia waktu menjadi seorang pangeran, dia seorang panglima yang hebat yang memimpin peperangan dan menang. Tetapi ketika dia dipanggil, dia menjadi orang yang lembut sekali, dan Tuhan memang bentuk dia luar biasa. Dari orang yang memimpin pasukan yang luar biasa, sampai Tuhan bikin dia cuma memimpin apa? Embek-embek, kambing domba, yang gak bisa diajak ngomong Bapak Ibu. Ya Tuhan bikin sampai itu, dan Tuhan itu membentuk dia menjadi orang yang lembut. Dan waktu Tuhan panggil Musa menjadi seorang pemimpin bangsanya, dia orang yang sangat hebat. Dan Tuhan di depan bangsanya memberikan kuasa kepada Musa. Tuhan memperlihatkan mujizatnya melalui Musa. Tetapi ketika difitnah oleh kakaknya sendiri, yaitu Miriam dan Harun, apa yang Musa lakukan? Musa bisa balas. Musa bisa menunjukkan bahwa saya seorang pemimpin dan saya diberi kuasa oleh Tuhan. Dia bisa tunjukkan. Tetapi justru apa? Musa diam dan tidak balas. Yang lebih hebat lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih hebat lagi. Maka tadi lagu itu indah ribuan malaikat itu betul sekali Bapak Ibu. Waktu Tuhan mau ditangkap, Petrus itu mau bela Tuhan Yesus, potong telinganya seorang hamba, ya, yang hamba penjaga bait Allah itu. Tapi Tuhan kemudian menegur Petrus, dan Tuhan berkata apa? Emangnya aku tidak bisa panggil 12 pasukan malaikat? Bapak Ibu, satu pasukan malaikat itu isinya 6.000. Ya itu biasa dalam istilah Romawi. Satu pasukan itu 6.000 pasukan. Kalau 12 pasukan itu artinya ada 12.000 malaikat Tuhan bisa panggil. Dan tahukah Bapak Ibu, satu malaikat bisa bunuh berapa orang? Waktu Bapak Ibu melihat dalam kitab Yesaya, waktu Raja Hizkia dikepung oleh kerajaan Asyur, ya, malam hari itu Tuhan menjanjikan pertolongan kepada Raja Hizkia yang mau meletakkan sandarannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kirimkan dalam satu malam cuma satu malaikat, dan satu malam 185.000 pasukan Asyur dibasmi.
Cuma satu malaikat. Kalau satu malaikat bisa basmi 185.000 tentara Asyur yang super power pada zaman itu, Bapak Ibu, maka kali 12.000 berapa? Maka seluruh umat manusia ini musnah. Maka lagu itu tadi saya nyanyikan itu, saya mengingat itu lagi begidik begitu ya. Tetapi Tuhan tidak mau panggil 12 pasukan itu. Ya rela berdiam diri, ditangkap, dibawa ke kayu salib, dicambuk sampai sedemikian luar biasa menderita, dihina, diperlakukan dengan demikian memalukan sekali. Dan kadang-kadang kita melihat gambaran Tuhan Yesus itu di atas kayu salib itu kan selalu pakai cawat ya, ditutupin kan. Sangat mungkin pada waktu itu kalau kita baca latar belakang, orang-orang yang biasanya di atas kayu salib itu ditelanjangi bulat-bulat. Bayangkan, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, dia menjadi manusia dan di atas kayu salib dia ditelanjangi bulat-bulat dan dipermalukan sedemikian memalukan luar biasa. Tetapi dia tidak balas. Itu orang yang lembutnya luar biasa. Pada zaman ini sulit sekali kita mendapatkan orang yang lembut. Kenapa? Kita mau menunjukkan power kita, apalagi kalau kita dihina, kena gengsi kita, waduh, habis. Ya. Tetapi Tuhan enggak demikian. Dan ini yang terhilang di tengah zaman ini. Jangankan ngomong dengan orang lain, dengan keluarga kita, kalau kita kena gengsi kita dengan pasangan kita bisa marahnya luar biasa, betul enggak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu sulit sekali ya punya hati yang lemah lembut. Apa yang terhilang? Yang kedua yang terhilang adalah rasa lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran itu adalah lapar dan haus akan Tuhan. Dalam pengertian ini konteksnya adalah lapar dan haus akan mencari kehendak Tuhan. Kenapa ini terhilang di dalam zaman ini? Karena zaman ini orang gak mau cari kehendak Tuhan. Siapa yang mau dicari? Kehendaknya sendiri. Maka di dalam zaman ini, apalagi kemudian kita ini bukan hidup lagi di dalam zaman postmodern, bukan hidup lagi di dalam zaman modern, kita ini hidup di dalam zaman postmodern. Ya, ada sesuatu hal di dalam zaman postmodern yang sangat mengerikan, yaitu apa? Relativisme. Yaitu apa? Ya nurut kamu benar, nurut aku benar. Ya masing-masing sendiri-sendiri benar. Tidak ada yang mutlak, nggak ada kebenaran. Kebenaran diukur berdasarkan apa? Kalau nurut aku benar, ya. Kalau menurut aku benar, ya benar. Ya, maka begitu sulit sekali di dalam zaman ini mendidik orang-orang untuk kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Orang nggak mau mencari kehendak Tuhan. Kenapa? Bahkan kehendak Tuhan Alkitab pun bisa kemudian ditafsirkan menurut sesuka-sukanya sendiri. Maka ini problem zaman ini Bapak Ibu. Maka kalau setiap orang mau mencari menurut berdasarkan kehendak sendiri, suka-sukanya sendiri, apa yang terjadi? Maka bisa bayangkan betapa kacaunya hidup di dalam dunia ini. Betapa kacaunya hidup di dalam pernikahan, karena masing-masing suka-sukanya sendiri. Masing-masing hidup berdasarkan kebiasaannya sendiri. Masing-masing hidup dengan polanya sendiri. Suami hidup dengan polanya sendiri, istri dengan pola sendiri. Masing-masing menganggap benar. Solusinya gimana? Gak ada solusi, berantem. Maka kemudian solusi satu-satunya adalah mencari berdasarkan kehendak Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan. Tetapi itu tidak terjadi di tengah-tengah zaman ini. Maka di dalam gereja kan kemudian kita bisa melihat orang bisa menafsirkan Alkitab menurut suka-sukanya sendiri. Dan termasuk saya setiap kali berdiri tadi saya gemeteran Bapak Ibu, saya doa awal itu kalau Bapak Ibu perhatikan suara saya itu bergetar. Takut sekali, tadi setiap kali salaman saya ditanya tangannya kok dingin Pak Budi. Ya memang dingin, setiap kali saya naik mimbar bukan cuma di sini. Di Makassar pun setiap kali itu tangan saya itu dingin sekali. Saya begitu gentar saya ingin selalu bertanya Tuhan benar nggak apa yang saya ngomong ya. Karena saya sebagai hamba Tuhan paling pintar untuk memutarbalikkan. Ibu kan nggak sadar kan, saya bisa ngomong berdasarkan ini logikanya ini dan itu dan, tetapi itu bisa sesuatu yang bukan apa yang Tuhan mau ngomong.
Dan itu sangat menggentarkan. Dan celakanya kemudian hidup di dalam zaman ini, kemudian kita menghadapi sebuah realita, orang mau berjalan berdasarkan kehendaknya sendiri. Dan ini yang terhilang di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, apa yang terhilang di dalam dunia ini? Makanya kemudian Tuhan itu begitu penting. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang ketiga adalah apa? Berbahagialah orang yang apa? Berbelas kasihan, karena ini yang terhilang dalam dunia ini. Belas kasihan itu adalah sebuah kepekaan dan digerakkan untuk kemudian mengerti penderitaan orang lain. Empati. Tetapi itu sulit sekali untuk kita temukan di tengah-tengah zaman ini. Dan kita melihat di dalam zaman ini orang tambah lama tambah kejam, orang tambah lama semakin tidak peduli. Kamu mati sendiri. Saya aja hidup sudah susah. Buru-buru memperhatikan pergumulan kalian. Wah, itu yang terjadi dalam dunia ini seperti ini. Maka kemudian kita melihat dunia ini di dalam peperangan tambah lama, tambah kejam dan semakin kejam dan tambah kejam. Ya, sebuah realita itu terjadi. Bahkan saya masih teringat dan sampai sekarang saya itu terkesan. Tahun 2021 akhir bulan Juni mama saya itu kena COVID dan mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya melihat itu betapa menyedihkannya di tengah-tengah COVID itu. Tetapi yang paling menyedihkan adalah begini. Waktu itu saya di Makassar dan kemudian mama saya itu sudah kena COVID dan tidak dapat kamar. Nafasnya sudah sesak sekali, butuh oksigen. Akhirnya ditelepon sana telepon sini dapat kemudian tabung oksigen. Pada waktu itu susah sekali dan dikirimlah kemudian tabung itu menuju ke rumah. Rumah saya itu di kampung di Surabaya. Kemudian waktu sampai di kampung itu kemudian tabung itu mau diantar ke rumah saya, tetangga ngomong, "Ini mau dibawa kemana?" "Oh, itu rumah," dia ngomong alamat rumah saya. Ya. Kemudian orang-orang tetangga ngomong, "Jangan, itu kena COVID." Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu tukang yang bawa oksigen balik lagi. Kadang-kadang saya melihat, saya tidak menyalahkan dan saya tidak marah. Karena memang di tengah-tengah ketakutan orang bisa seperti itu. Tetapi itulah cerminan gambaran betapa dinginnya manusia tak peduli. Padahal kan padahal waktu itu sangat mungkin kalau nggak mau masuk ke rumah, taruh aja di depan rumah, nanti orang yang di dalam rumah yang ambil, betul kan, selesai. Tapi itu hati manusia bisa seperti itu, ya. Akhirnya saya terpaksa harus belikan itu tabung-tabung yang kecil yang nggak mungkin mustahil. Akhirnya mama saya dapat kamar, tapi kemudian tidak tertolong lagi. Ya, kemudian saya melihat waktu dikubur itu kadang-kadang yang menyedihkan itu ditaruh peti mati itu triplek. Dan kemudian waktu ngelihat ada orang-orang yang juga yang meninggal itu dimasukkan peti mati triplek, itu ada yang diangkat jebol tripleknya, mayatnya jatuh lagi. Waduh, itu kadang-kadang saya melihat itu satu sisi ya menangis, tapi juga satu sisi juga bersuka cita, bukan senang karena mama saya meninggal, tetapi saya percaya mama saya itu percaya di dalam Tuhan, dia sekarang tidak menderita lagi. Tetapi kemudian bayangkan itu seperti itu, manusia seperti bukan manusia lagi, bahkan dikuburnya pakai itu loh. Itu apa itu namanya, traktor itu ya, untuk keruk itu dan sebagainya, cuma diangkat dimasukkan begitu aja. Ya memang itulah sebuah realita-realita yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya. Justru di tengah-tengah dunia ini, justru itulah tempat orang bermain. Ketika ada teman hamba Tuhan yang masuk rumah sakit dan butuh satu obat itu untuk apa? Saya lupa nama itu paru-paru. Satu obat itu 80 juta, bayangkan, satu suntikan. Ya. Waduh, justru itu kan sebuah permainan yang kemudian orang naikkan harga tinggi, lu nggak mau bayar, ya sudah mati sana. Ya, ini sebuah realita dalam hidup dalam dunia ini. Ya. Hilangnya belas kasihan. Tapi kemudian kita juga melihat di dalam belas kasihan itu bukan cuma ketidakpedulian terhadap orang lain, tetapi juga hati yang juga bicara kebelas kasihan itu hati yang mengampuni. Tetapi di dalam zaman ini betapa sulitnya untuk mengampuni. Kalau bisa bales, bahkan kalau sudah mati pun orang yang ingin kita bales juga kalau bisa dibangkitkan lagi, disiksa lagi, begitu loh ya. Kalau bisa sampai begitu, nggak terima tetap. Ya.
Saya melihat hidup dalam dunia ini begitu sulit untuk memberi pengampunan. Bahkan di dalam keluarga pun begitu sulit untuk mengampuni. Ya, saya pernah mengkonseling seorang anak remaja, Bapak Ibu. Waktu itu saya pergi ke Kalimantan Barat, kan ada sekolah itu ya, punyanya GKY itu kan. Saya mengkonseling seorang anak remaja, itu betapa pahitnya dia kalau lagi marah itu dia pingin bunuh orang. Kenapa? Karena setiap kali kalau papanya marah itu tidak ada pengampunan. Dan apa yang dilakukan papanya? Ambil kayu itu sampai dipukul, kayunya patah. Tapi bukan cuma berhenti sampai di sana. Kemudian papanya itu ambil tali, lehernya dijerat dan digantung, Bapak Ibu. Ih, beneran. Mungkin kita berkata itu terlalu sadis, gak mungkin terjadi. Tapi berapa banyak anak-anak juga yang kemudian hidupnya di dalam penderitaan. Hidup di dalam keterlukaan. Abandon oleh orang tua yang begitu sibuknya luar biasa. Saya juga kadang-kadang berani ngomong gini, saya sendiri kadang-kadang kalau ingat itu juga ingin nangis. Tahun lalu saya cuti dengan anak saya yang saat ini laki-laki kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan di dalam momen itulah saya cukup dikejutkan. Saya selama ini menganggap diri saya cukup baik, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kemudian anak saya berkata begini, Papa itu tidak hadir dalam hidup saya. Saya selama ini merasa sudah melayani Tuhan. Saya sudah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan betapa saya mau nangis. Ternyata anak saya sendiri saya abandon. Disitulah tapi saya bersyukur anak saya bisa mengampuni saya dan saya minta maaf. Tetapi inilah realita di dalam dunia ini kemudian. Kita ini kehilangan yang namanya belas kasihan. Saya itu begitu sibuk dengan nama baik saya untuk pelayanan supaya saya dilihat orang lain baik, ini Musa, sampai ninggalin keluarganya begitu baik. Tapi saya kehilangan. Tapi ini kan bicara ada banyak hati yang mengampuni. Betapa sulitnya kita juga mengampuni kalau kita terluka. Rasa dendam itu rasanya kemudian sulit untuk kita lupakan. Dan kemudian kita berusaha saling balas satu dengan yang lain. Bapak Ibu, itulah yang terhilang di dalam dunia ini. Dan yang terhilang itulah yang kemudian menjadikan apa? Hilangnya damai di dalam hidup ini. Bicara damai sejahtera, memang damai sejahtera itu mempunyai pengertian luas. Hidup yang makmur. Nanti kita bisa bicara soal dunia kerja. Penginjilan di dalam marketplace. Itu sebuah ladang yang begitu besar yang Tuhan berikan sekarang ini. Marketplace. Tapi gereja lupa untuk menggarap itu. Tapi saya tidak ingin bicara itu dulu Bapak Ibu. Saya ingin bicara apa yang paling besar di dalam damai sejahtera, yaitu hilangnya relasi di dalam hidup manusia itu yang membuat hidup manusia itu jungkir balik, terluka, resah, lelah di dalam hidup ini. Karena apa? Karena itu hilangnya kelemah lembutan, hilangnya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Manusia yang berjalan dengan kebenarannya sendiri. Hilangnya apa? Belas kasihan. Dan kemudian apa? Kemudian itu menjadikan hidup kita penuh dengan konflik, benar nggak? Kalau masing-masing anggap dirinya paling benar, termasuk kemudian kita lihat di dalam gereja, kalau masing-masing anggap dirinya paling benar, apa yang terjadi dalam gereja? Hidup dalam gereja itu melelahkan, dan apa yang paling melelahkan dalam gereja? Penuh dengan konflik. Maka di dalam salah satu survei, saya buku Rethinking the Church itu, James Emery White itu memberikan survei, itu buku tahun 90-an, tapi ternyata masih up to date sekarang. Salah satu kenapa orang tidak mau datang ke gereja, kenapa? Begitu banyak dan termasuk orang-orang muda tidak mau ke gereja. Persoalannya apa? Karena di gereja terlalu banyak masalah. Terlalu banyak konflik. Hidup dalam dunia ini saja sudah melelahkan. Masuk gereja tambah lelah lagi. Makanya saya, Bapak Ibu, kalau orang nggak jadi majelis, orang nggak jadi pengurus, lihatlah wajah mereka. Itu rasanya ingin bersorak, hore. Betul nggak? Karena terlalu melelahkan. Penuh dengan persoalan. Nah,
Kemudian yang perlu kita pikirkan adalah sumbernya apa sih ini? Kenapa kok kemudian manusia kehilangan damai sejahtera itu? Kenapa kehilangan kelemah lembutan, rasa lapar dan haus kebenaran, belas kasihan, dan pada akhirnya itu mengakibatkan hidup tidak ada damai? Kenapa? Problemnya yaitu kemudian ucapan bahagia yang selanjutnya. Ucapan bahagia sebelum damai sejahtera itu. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Bicara suci hati itu adalah bicara tentang hati, ya. Kan orang sering ngomong begini, the heart of the problem is the problem of the heart. Akar dari persoalan manusia adalah apa? Hati daripada manusia. Ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Ya, makanya Tuhan Yesus ngomong apa? Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, hujat. Itu adalah problem dari hati manusia. Dari hati timbul hal-hal yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, John Calvin itu pernah ngomong begini. Ini yang di atas saja ya, yang melanjutkan ya. The human heart is a factory of idols. Every one of us is from his mother's womb, expert in inventing idols. Hati manusia itu pabrik dari berhala. Ini John Calvin yang ngomong. Setiap orang itu dari kandungan sudah pinter, sudah lihai untuk apa? Menciptakan berhala-berhala. Ini persoalan hati manusia. Dan kalau kemudian kita melihat persoalan manusia sejak dari Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa, itu persoalan adalah apa? Persoalan hati, persoalan berhala. Yaitu apa? Adam dan Hawa ingin menggantikan Allah dengan apa? Dengan dirinya sebagai Allah. Maka mereka menciptakan berhala. Maka kemudian kalau kita melihat, kalau kita baca di dalam kitab Pengkhotbah itu ada berhala utama. Tim Keller itu memberikan ada 4 berhala utama. Tapi juga itu refleksi dari kitab Pengkhotbah kalau Bapak Ibu baca. Ada berhala kekuasaan. Problem manusia adalah ingin sukses, ingin menang, ingin pengaruh, prestasi, pencapaian. Maka urusan hidup manusia kalau dalam kitab Pengkhotbah itu ada satu konklusi yang penting, yaitu apa? Persoalan manusia adalah iri hati. Saya mau lebih baik, saya mau lebih hebat daripada orang lain. Saya mau lebih daripada orang lain. Makanya hidup ini penuh dengan persaingan. Dan celakanya kemudian persaingan itu pun sejak dari anak kecil itu diajar untuk bersaing. Betul nggak Bapak Ibu? Orang tua saya masih ingat dulu kalau saya sekolah itu umur 5 baru masuk TK. Sekarang umur 5 kalau masuk TK, anak saya itu umur 5 masuk TKA, itu disuruh tanda tangan, dibilang apa? Anaknya sudah terlalu tua. Betul. Ya, padahal Bapak Ibu kalau sekolah kan anak di Finlandia itu sekolah katanya nomor 1 di dunia, itu anak masuk SD itu cuma harus umur 7 tahun. Di bawah 7 tahun ditolak. Tetapi anak kita sekarang ini, anak kita sekolah kan umur berapa sih? 3 tahun. Sudah sekolah. Nanti saya khawatirnya 5 tahun lagi baru lahir disuruh sekolah. Betul nggak? Ini problem kenapa? Karena kita kemudian begitu bangga kalau kemudian, wih anakku ini bisa masuk sekolah dalam usia yang masih muda, wih hebat anakku hebat. Padahal tahu nggak? Itu seorang PhD membuat penelitian anak-anak yang dapat akselerasi dulu sekolah SMA harusnya 3 tahun, dia 2 tahun selesai. Justru unik anak-anak yang akselerasi tidak lulus kuliahnya. Anak yang normal lulusnya, itu lulus kuliahnya. Kenapa? Kan udah lelah. Dipaksa, dan ini hidup kita ini sudah bersaing, dari kecil sudah bersaing. Saya dulu sama mama saya itu kalau belajar ya, zaman sekarang sih hebat. Zaman saya kelas 1 SD, naik TKB, naik ke 1 SD, itu kalau bisa kali-kalian, itu
hebat sekali. Dan saya itu di-train mama saya itu bawa pecut. Kalau saya nggak hafal kali-kalian dari 1 sampai 10 saya nggak boleh main. Saya kemudian kalau belajar ulangan, saya dapat 9 ditanya begini. Dapat berapa kamu? 9 mah. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Temanmu dapat berapa? 10. Kamu harus dapat 10. Beneran loh. Oh saya tidak belajar keras, dapat 10. Ditanya lagi, temanmu dapat berapa? 10. Harus lebih. Bingung ya, dapat berapa? 11. Bingung kan, gak ada masalahnya. Nah ini hidup kita ini terus dipaksa, bersaing. Inilah problem berhala manusia, berhala kekuasaan. Kita mau terus bersaing. Dan kemudian pola hidup bersaing, kemudian kita bawa kemana? Pernikahan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Sehingga apa? Kalau orang bersaing, apa yang terjadi? Berantem. Suami istri bisa bersaing nggak? Oh bisa Bapak Ibu, bisa. Ada seorang hamba Tuhan, itu kedapatan apa ya? Dia itu apa? Mencuri dengan tidak sadar, itu apa namanya? Lupa tiba-tiba. Klepto, ya. Tiap dompetnya ada kartu kredit, uang banyak. Klepto ketangkep. Akhirnya kemudian dikonseling. Tahu nggak terjadi penyebabnya apa? Ketahuannya, kemudian tidak sadar dia itu kemudian rasa bersaing dengan istri. Kalau istrinya itu suka humor, hati-hati ya, humor itu kadang-kadang secara nggak sadar ada message yang tersembunyi. Istrinya selalu ngomong, kamu apa pendeta? Apa yang kamu hasilkan? Ini aku konselor. Istrinya itu seorang konselor. Itu banyak orang yang aku tolong. Selalu kok humornya ngomongnya gitu, diulang. Itu tersimpan dan dia nggak sadar dan dia merasa rendah diri dan dia lakukan itu loh. Ya unik ya, dalam pernikahan pun orang bisa bersaing. Punya anak juga bisa bersaing. Ini anak papa, ini anak mama. Oh, mengerikan sekali. Ada berhala apa? Berhala penerimaan Bapak Ibu. Berhala penerimaan itu apa? Diakui, diterima, dikasihi. Ini bicara tentang relasi. Kalau kemudian apa? Kita itu kemudian pingin diterima gitu loh. Makanya kemudian kita berusaha untuk bikin sesuatu. Bahkan kalau kita mau pelayanan pun bisa menjadi sesuatu yang kemudian untuk memenuhi berhala kita. Supaya saya diterima, saya diakui kalau saya orang baik. Itu salah satu saya mengakui berhala saya yang paling utama itu berhala penerimaan. Dan saya terus berjuang dengan itu. Terutama saya itu terjebak dengan berhala dengan anak-anak. Saya ingin nyenangin anak saya supaya anak-anak saya nggak menderita dan sebagainya. Saya nggak sadar gitu. Ya, saya kadang-kadang orang lain ngomong yang jelek-jelek, saya kadang-kadang nggak terlalu pusing. Ya, tetapi dengan anak itu kemudian bisa. Kemudian saya jatuh di situ. Karena saya ingin diakui, diterima, dikasihi. Bapak Ibu itu mengerikan sekali kalau kemudian apa? Waktu kita ditolak. Kena gengsi kita, itu kita bisa marah dan kemudian terjadi kemudian bisa pertengkaran yang begitu luar biasa sekali, ya. Dan itu melelahkan. Kemudian karena apa? Persoalannya apa? Kemudian kita harus diterima. Kalau nggak diterima, realitanya di dunia ini nggak semua orang 100% senang sama kita, betul nggak? Maka orang yang hidup dengan itu hidupnya sendiri pun penuh dengan kelelahan. Ada berhala kenyamanan. Privacy, nggak ada tekanan, hidup yang enak, seneng, bebas. Nah, generasi Z ini kebanyakan berhalanya ini berhala kenyamanan. Makanya hidupnya apa? Banyak kekhawatiran, aduh nggak bisa beli iPhone, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya, kenyamanan. Ya, makanya kemudian anak-anak muda sekarang problem paling utama, banyak sekali pergi ke psikiater, ke psikolog, minum obat, yaitu apa? Anxiety disorder. Karena mau nyaman hidupnya. Ada berhala apa? Berhala yang besar. Kontrol. Mau pasti masa depan. Mau masa depan saya terjamin. Ya, hidup saya pasti. Wah, orang ini cenderung kalau orang kontrol ini jadi perfeksionis. Bayangkan kalau bawa pelayanan itu perfeksionis. Acara berubah dikit gak bisa terima, bisa marah, wah bisa berantem begitu ya. Lah kadang-kadang kan dalam acara kayak tadi gini ya, tiba-tiba ada yang sakit begitu kan, gak bisa diduga kan. Wah itu kalau berhala kontrol itu perfeksionis, itu bisa ngambek, bisa ngamuk.
Tetapi bukan cuma itu. Bisa persoalan nanti berhala ini, 4 berhala ini bisa pakai uang, harta, bisa dengan dengan seks, bisa dengan kekuasaan. Itu ujungnya kelihatan sama tapi motifnya bisa beda. Kalau orang berhala kekuasaan pakai uang ini menunjukkan dirinya hebat. Makanya kan seringkali kita ngomong, kalau kita ketemu teman-teman, kalau kita rasa belum berhasil kan ditanya, kamu gimana? Jawabannya apa? Saya belum jadi orang, masih monyet. Betul nggak? Betul kan Bapak Ibu? Ini problem kita loh. Karena apa? Kemudian kita mengukur bahwa keberhasilan saya itu kemudian dari uang. Nah, ini berhala kekuasaan. Kalau berhala penerimaan pakai uang untuk beli orang lain. Saya nyenengin orang lain, saya nyenengin anak saya supaya anak saya seneng sama saya. Perhatiin saya. Makanya banyak orang tua itu punya berhala penerimaan apa? Wah, seneng-senengnya anak-anak nanti ketika anak lupa untuk nggak nengok-nengokin kita kecewa. Sudah capek-capek aku besarin, nggak pernah ditengokin, rasa ditolak, kesepian. Nah itu berhala penerimaan. Ya, kenyamanan itu apa? Pakai uang untuk apa? Beli kenikmatan hidup. Kalau berhala kontrol, pakai uang depositoin supaya apa? Masa depanku terjamin. Ya, bisa muncul di dalam banyak kekuasaan juga sama. Kalau berhala kontrol itu pakai kekuasaan untuk menjamin masa depan. Kalau berhala kenyamanan pakai kekuasaan untuk bisa menikmati fasilitas. Ya, kalau penerimaan itu pakai kekuasaan untuk apa? Beli relasi supaya orang kemudian hormati saya, mengakui saya, menerima saya. Nah, kalau kekuasaan pakai apa? Pakai kekuasaan untuk ingin menunjukkan, betapa hebatnya saya. Wah, itu bisa muncul. Dan itu kemudian kita bawa ke dalam hidup kita, itu menjadi sebuah pengejaran. Dan pengejaran itu apa? Mengakibatkan apa? Kita tidak lagi hidup di dalam taman Eden, Bapak Ibu, tapi kita hidup dalam taman Eden. Ya, Tuhan itu udah kasih Adam dan Hawa taman Eden, gak mau. Maunya apa? Menolak, dan akhirnya hidup apa? Taman Eden, tambah edan-edanan. Semakin lama semakin edan hidup ini. Dan kemudian kita mencoba mencari taman Eden itu dengan pengejaran yang tiada henti, ya. Tapi kita lelah, kita frustasi. Kita mengejar tiada henti, tapi kecewa, dan kita akan menemukan pahit bahwa apa yang kita kejar semuanya akan berlalu. Minggu lalu saya bicara tentang di GKI Makassar, saya khotbahkan tentang Yakub dan Lea. Ya, hidupnya kasihan. Yakub itu mengejar cinta papanya, karena papanya lebih mengasihi kokonya. Ya, papanya juga gendeng Ishak itu. Saya ngomong gendeng apa? Dia jatuh cinta kepada Esau gara-gara apa? Makanan yang Esau buat itu enak, makanya kemudian dicatat di situ Ishak cinta atau senang masakan Esau atau daging buruan. Kata senang makan daging buruan itu seperti gambaran, sebenarnya kalau kita ngerti bahasa aslinya, itu orang punya hawa nafsu seks, tapi dengan makanan. Dan gara-gara daging itu, dia lebih cinta Esau. Akhirnya dia tidak pedulikan Yakub. Yakub dapatkan cintanya sama mamanya. Tapi kemudian dia tipu papanya kan, dia harus lari. Dia kehilangan cinta mamanya. Dia kemudian akhirnya mencari cintanya sama siapa? Sama Rahel. Sudah dapat Rahel, Rahel mati. Menyedihkan ya, kecewa. Kemudian dia mengalihkan kepada Yusuf, maka dia pilih kasih sama Yusuf. Dia lebih sayang Yusuf daripada sayang kepada anak-anak yang lain. Tapi setelah Yusuf kemudian dijual oleh saudara-saudara, dia nggak tahu dia hidupnya apa. Sepanjang masa hidupnya sampai tuanya dia kecewa dan pahit. Hidup manusia itu satu pengejaran, dan kemudian kita akan menemukan semua yang kita kejar setelah kita dapatkan, kita akan kecewa dan pahit. Bapak Ibu, semua yang kita kejar pada satu saat juga akan apa? Membosankan. Misalnya orang berharap kenyamanan, bosen. Ya, kita bisa pergi ke Swiss, coba pergi ke Swiss 10 kali. Apa yang terjadi? Bosen, kita akan kecewa. Sekarang orang saking kaya rayanya, akhirnya apa? Mau pergi keluar angkasa. Sudah DP uang berapa M untuk bisa keluar angkasa. Setelah keluar angkasa apa? Bosen. Pada akhirnya setelah orang bisa beli semuanya, yang dicari apa? Penderitaan. Lucu ya manusia itu ya. Betul nggak? Yang dicari penderitaan.
Makanya kemudian waktu saya pelayanan di Bandung, saya kenal seorang majelis, kemudian dia ceritakan dia punya teman orang yang sangat kaya, rumahnya kayak istana. Tapi anehnya dia tidak mau tinggal di rumahnya yang kayak istana, dia mau tinggal di satu daerah yang di daerah Bandung itu sangat, itu daerahnya sesek, macet, panas, berdebu. Ditanya, punya rumah kayak istana kenapa nggak mau ditinggalin? Jawabnya apa? Supaya lihat orang. Lucu ya manusia itu ya. Inilah realita, kita akan kecewa, hidup kita pahit, kecewa. Kemudian apa yang kita cari, kita kejar, kita habis. Kita akhirnya menemukan apa? Kita tidak menemukan apa-apa, kita tidak menemukan damai di situ. Ya, kemudian apa yang terjadi? Kemudian demi pengejaran itu mendapatkan Taman Eden itu menurut ukuran sendiri. Maka kemudian kita saling melukai. Dan saling melukai itu akan kemudian memunculkan lingkaran apa? Dari korban menjadi pelaku. Misalnya anak-anak yang dipukuli oleh papa yang pemabuk, anehnya setelah besar, mereka jadi apa? Pemabuk juga dan pukulin anak-anaknya juga. Itu sebuah lingkaran yang dari korban menjadi pelaku. Ya, terus akan berputar urusan manusia. Maka kita menemukan di dalam hidup manusia, tidak ada damai sejahtera. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Maka manusia mencoba melakukan beberapa pendekatan. Pertama, solusi moralitas. Maka orang mencoba dengan mengajarkan, kamu bertobat, lakukan yang baik. Nanti kamu akan mendapatkan damai. Ya, ini akan diajarkan oleh agama-agama di dalam dunia ini. Lakukan yang baik, maka kamu akan dapat damai. Enggak dapat. Persoalannya begini loh. Oke, saya melakukan yang baik dan saya punya moralitas yang baik. Tetapi saya tetap juga mau masih mencari apa? Berhala-berhala itu. Makanya di dalam gereja juga sama. Banyak orang kemudian diajari apa? Hidup seperti ini A dan B. Kemudian kita ajar kalau kamu hidup ini nanti dapat berkat. Kamu lakukan ini dapat kutuk. Celakanya kemudian apa yang terjadi? Tidak seperti yang kita bayangkan. Dan tetap aja orang kemudian melakukan yang baik. Malah tambah apa? Berhalanya tambah hebat. Bikin perpuluhan. Kasih perpuluhan nanti diganti 10 kali lipat. Bunga bank berapa sekarang Bapak Ibu? Dapat 6% aja lu, hebat sekali ya. Sekarang usaha setengah mati sulitnya. Ada orang yang usaha, udah dapat untung 5% aja. Wah, itu udah hebat sekali. Ini di dalam gereja, nanti diganti 10 kali lipat, 100 kali lipat. Bapak Ibu, ini ada sebuah penipuan yang luar biasa sekali dan kita senang dengan janji-janji seperti ini. Dan celakanya waktu kita kasih perpuluhan, tambah miskin. Banyak kan orang begitu kan? Terus bagaimana? Kita cuma menemukan akan kekecewaan-kekecewaan. Tetapi kemudian orang coba mencari solusi yang kedua, yaitu pendekatan kejiwaan. Yesus itu mengasihimu, Allah itu menerimamu apa adanya. Saya dulu berpikir gitu ya, orang punya pergumulan, ditolak oleh pacarnya. Gak apa-apa Tuhan Yesus menerima kamu apa adanya. Oke, Yesus mengasihi aku oke. Tapi tidak cukup. Saya masih mencari yang lain. Itu problem di dalam gereja. Dan celakanya dalam gereja, penginjilan kita, percaya Yesus masuk surga. Kadang-kadang kita memakai pendekatan kejiwaan, setelah saya menerima Yesus masuk surga, selesai. Saya tetap cari berhala-berhala. Yang penting masuk surga kan? Aman, saya dirasa aman, kejiwaan saya. Makanya di dalam gereja, banyak orang ke gereja, tetapi tetap menyembah banyak berhala. Bukan patung-patung, tetapi tadi berhala-berhala yang tadi saya ngomong itu. Sehingga apa? Tetap di dalam kehidupan ini, tidak damai sejahtera, tetap menjadi orang Kristen, percaya Yesus, yakin masuk surga, yakin. Amin, Bapak Ibu saya ngomong, hati-hati ya, saya jangan disalah mengerti ya. Tetapi seakan-akan berhenti di situ Injilnya. Dan kemudian tetap apa? Pernikahannya tetap berantakan, kawin cerai begitu banyak. Karena kita melakukan pendekatan kejiwaan. Harusnya yang kita lakukan adalah pendekatan Injil. Ini yang jarang kita ngomong.
Makanya saya selalu tidak terlalu menekan, masuk surga. Iya, percaya Yesus pasti masuk surga, tapi itu bukan tujuan. Itu akibat. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Maka di dalam pendekatan Injil kita harus menyadari dan mengakui kita ini selama ini mencari sesuatu di luar Yesus. Kita tidak mencari Yesus, kita menempatkan Yesus cuma di pojokan hidup saya. Saya tetap menempatkan berhala-berhala yang lain di dalam pusat hidup saya. Itu harus kita akui. Bahwa ternyata selama ini kita bukan menerima Tuhan, tapi kita sebenarnya sedang menolak Tuhan dalam hidup kita. Makanya kemudian di dalam ucapan bahagia itu penting sekali, berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah. Sebenarnya lebih bagus itu terjemahannya poor in spirit. Bahasa Inggris itu bagus di situ. Miskin secara rohani, yaitu kita harus mengakui, sadar bahwa kita ini tidak berdaya menyelamatkan diri kita. Saya tidak berdaya untuk menempatkan hidup saya mencari Tuhan. Sadar kalau hidup saya sudah bangkrut di hadapan Tuhan. Bukan bangkrut secara uang. Saya bangkrut di dalam kerohanian saya. Sadar bahwa saya orang tidak suci. Makanya waktu di dalam Yesaya pasal 6, waktu Tuhan menampakkan diri, padahal Yesaya sebelumnya sudah jadi nabi loh. Dia sudah melayani Tuhan, jadi nabi yang luar biasa. Waktu dia ditampakkan kemuliaan Tuhan di bait Allah itu dan mendengarkan suara kudus, 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 langsung dia gemetar, langsung bertelut. Dia berkata, celaka aku binasa, aku orang yang najis bibir. Aku orang yang berdosa, aku orang yang tidak suci. Kita betul-betul bangkrut sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita tidak berdaya secara rohani. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Betul-betul totally saya miskin, saya layak dan hanya bergantung kemurahan Tuhan. Tidak ada satu kehebatanku yang aku bisa banggakan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pelayananku seperti Yesaya kemudian menyadari yang aku bisa banggakan, Tuhan ini aku layak di hadapanmu. Tidak ada. Sadar saya miskin. Dan setelah sadar miskin apa? Saya sadar bahwa selama ini pengharapan saya di luar Kristus tidak pernah bisa buat saya bahagia. Ya. Hanya Kristus yang sanggup membuat hidup kita itu penuh dan limpah. Hati kita ini di dalam keberdosaan kita ini kosong. Hati kita yang kosong dipenuhkan dengan apa? Kita kosong dipenuhkan dengan materi dalam dunia ini yang bersifat sementara. Makanya kemudian pengkhotbah itu indah sekali. Selalu ngomong apa? Di bawah kita maunya itu memenuhi yang di bawah matahari. Yang di bawah matahari ini seperti uap yang berlalu begitu saja dalam hidup kita. Tidak bisa memenuhi hati kita kecuali sesuatu yang sempurna, yang kekal, yang tidak terbatas, yaitu Kristus. Yang sanggup memenuhkan hati kita. Bukan cuma itu, hidup kita tidak mampu karena dosa itu sudah menyengkram hidup saya. Tapi dalam Kristus di atas kayu salib, kuasa dosa di dalam kebangkitannya, kuasa maut dipatahkan. Maka dosa sudah tidak berkuasa kembali. Dan itu bukan karena saya yang hebat, tetapi karena anugerah dari Tuhan. Ini Injil. Makanya kemudian ucapan bahagia berikutnya adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Ini bicara apa? Pertobatan. Dan pertobatan bukan sekali, adalah proses seumur hidup kita. Karena sesudah kita bertobat, mengaku menerima Yesus, itu pun hidup kita masih banyak berhala dan yaitu harus dipatahkan berhala-berhala itu satu demi satu. Makanya Paulus berkata apa?
kita itu harus menanggalkan manusia lama kita. Seperti kita itu menanggalkan baju kita. Satu dan banyak, terlalu banyak lapisan-lapisan manusia lama kita yang harus dicopot satu-satu. Dan itu dengan pertobatan. Injil yang terus berbicara kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada cara lain. Hanya mengakui Tuhan, Engkau satu-satunya. Aku orang berdosa yang betul-betul bangkrut, miskin. Dan aku bertobat di hadapan-Mu, menerima. Dan bukan cuma sekali, tapi terus-menerus sepanjang hidup saya. Makanya khotbah di bukit itu indah. Ditutup di bagian awal dengan present tense. Dibuka dengan present tense, ditutup dengan present tense. Tapi tengah-tengahnya future. Bicara apa sih ini? Bicara tentang already but not yet. Keselamatan sudah kita terima keselamatan, tapi nanti pemenuhannya lengkap sempurna waktu Yesus datang kedua kali. Dan selama masa penantian ini ada sebuah perjalanan proses kita, itu yang disebut sebagai pengudusan. Pertobatan demi pertobatan, dan kemudian Injil itu yang kemudian harus mengisi hidup kita. Kalau bukan Injil, bukan Kristus, maka apa? Berhala itu yang bertata di dalam hidup kita. Dan itu tidak pernah membuat hidup kita damai sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya kemudian Tuhan tutup dengan apa? Berbahagialah orang yang apa? Dianiaya karena kebenaran. Ini bicara apa sih? Tidak takut kehilangan apapun di dalam dunia ini sekalipun dianiaya. Demi Injil. Karena aku sudah dapatkan yang terindah. Makanya laguku mau memilih Yesus lebih indah, lebih dari semua. Itu menjadi sebuah perjalanan perjuangan seumur hidup kita. Kalau kita tidak pernah bisa menempatkan Yesus, Injil itu yang utama, nggak ada damai sejahtera. Kalau hidup kita nggak ada damai sejahtera, jujur, terus kita mau beritakan damai sejahtera kepada orang yang nggak ada damai sejahtera, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita sendiri tidak damai sejahtera. Ya. Makanya kemudian menjadi pergumulan apa yang seharusnya gereja kita lakukan. Maka saya ada dua hal. Saya ingin ngomong Bapak Ibu, sorry ini agak kepanjangan ya, bukan agak kepanjangan banget. Ya. Kita harus bangun komunitas yang berdasarkan Injil. Berdasarkan Injil. Bapak Ibu perhatikan, seluruh aktivitas gereja itu Injil. Waktu kita kebaktian, kenapa ada pengakuan dosa? Itu Injil. Karena kita tahu di dalam Yesus. Karena kita tahu kita berdosa, kita bangkrut, kita sudah menempatkan yang sesuatu di luar Yesus, itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Maka kita kembali lagi, ya Tuhan, Engkau yang segala-galanya. Itu Injil loh. Dalam ibadah kita itu Injil. Perjamuan kudus itu Injil. Harusnya khotbah kita selalu bicara Injil. Diwarnai Injil. Seluruh aspek hidup kita Injil. Kenapa? Karena hati kita ini gampang ditarik sama berhala-berhala. Makanya Injil itu yang harus mengisi hati kita Bapak Ibu. Nah celakanya kemudian di dalam kegiatan-kegiatan gereja kita, saya ingin coba kita menggumulkan sebuah bicara tentang arti komunitas bersekutu Bapak Ibu. Ini hakikat, saya tidak ngomong bidang persekutuan, bukan. Karena ini hakikat gereja. Makanya dalam pengakuan iman rasuli, apa? Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Bukan perkutuan orang kudus, bukan ya. Persekutuan. Ini hakikat. Apa yang dimaksud persekutuan orang kudus adalah bagaimana kemudian gereja menjadi sebuah komunitas yang saling menerima, diterima, mengenal, dikenal, mengasihi, dikasihi. Berdasarkan apa? Injil. Karena saya sendiri pun diterima oleh Kristus.
Saya sendiri pun sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Celakanya gereja menjadi tempat kemudian ajang penghakiman. Gampang sekali mata kita kalau melihat orang yang kemudian melakukan satu kesalahan itu dengan mata yang sinis dan sebagainya. Saya coba ingin tanya, tiba-tiba ada seorang pria pakai baju wanita masuk ke kebaktian kita. Nyaman gak dia kebaktian di kita? Saya bukan setuju loh ya Bapak Ibu, hati-hati loh. Saya tidak ngomong itu betul. Tapi coba bayangkan, mata kita akan sepanjang kebaktian akan ngeliatin dia terus kan? Coba ada orang ketahuan memang dia jatuh dalam dosa. Mata kita sinisnya enggak, luar biasa. Kemudian gereja menjadi tempat seringkali apa? Gosip. Lebih cepat dari internet. Berita di internet belum nyampe itu seluruh gereja sudah tahu. Gereja menjadi komunitas yang begitu menyeramkan. Padahal gereja tadi dikatakan tadi khotbah KU1 indah sekali, bagus sekali. Orang-orang berdosa, kita ini gereja bukan malaikat, kita bukan orang-orang kudus, kita orang-orang berdosa yang sudah dikasihi, diselamatkan, diampuni oleh Kristus. Tapi setelah kita dikasih, diselamatkan, kemudian celakanya kita menganggap diri kita lebih rohani dari orang lain. Kita tidak lagi diwarnai oleh kasih itu. Seringkali persekutuan kita kemudian kenal, kalau ngomong persekutuan dalam gereja apa? Acara. Padahal persekutuan bukan acara loh Bapak Ibu. Dan saya membaca waktu persekutuan gembala itu bagus sekali, Laimuse. Itu dia kan tulis buku mentoring companionship. Itu buku bagus sekali. Dan hasil penelitian dia mendapatkan begini. Semakin formal kegiatan dalam gereja, semakin dangkal relasi. Betul nggak? Kita kebaktian formal sekali, kemudian setelah selesai pulang, ya sapa sini kiri kanan, pulang, selesai. Semakin formal, semakin dangkal. Tetapi semakin informal. Makanya kenapa kelompok kecil itu sekarang ini menjadi begitu populer, karena itu semakin informal, semakin dalam relasi. Dan di situ kita belajar saling menerima kelemahan-kelemahan satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana kita saling mengampuni, bagaimana kita belajar untuk saling tidak menggosipkan dan sebagainya. Bagaimana persekutuan itu menjadi sesuatu power yang besar. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2, itu persekutuan orang percaya, pasal 2 ayat 41 sampai seterusnya, itu cara hidup gereja mula-mula. Tuhan itu ditutup dengan apa? Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tapi kalau kita baca itu bagaimana kehidupan persekutuan orang percaya begitu luar biasa. Bagaimana belas kasihan itu berjalan, bagaimana itu saling memberi, bagaimana itu saling memperhatikan. Bagaimana kebenaran itu mewarnai kehidupan mereka. Makanya kemudian harusnya kalau bicara penginjilan, kita tidak boleh melupakan pemuritan. Karena di dalam bagian amanat agung itu apa? Jadikanlah semua bangsa orang Kristen atau murid. Muridku. Murid itu menjadi serupa dengan Kristus. Itu apa? Baptis artinya beritakan Injil, pergilah, injili. Baptis tentunya bukan saudara-saudara yang membaptis, nanti para pendeta yang membaptis. Ajar mereka, bukan pengajaran cuma sekedar doktrin, bukan, tetapi melakukan pemuritan. Maka bagaimana kemudian, maaf saya katakan, kita itu terlalu lelah sibuk dengan terlalu banyak acara dalam gereja. Dari Senin sampai Senin ada acara nggak? Full acara. Belum lagi event khusus, ya kan? Sebentar lagi apa ya event khususnya? Hah? Family Day. Habis gitu Natal. Habis gitu apa? Tahun Baru. Habis itu apa? Jumat Agung dan Paskah. Saya tanya panitia, kalau tahun ini bagus, panitia tahun depan stres nggak? Stres.
Kalau jelek dicaci maki. Harus paling minimal sama bagusnya. Atau lebih bagus. Panitia tahun depannya lagi, kalau tahun depan lebih bagus lagi, mati lo. Dan kita begitu kelelahan luar biasa. Kita seperti hamster yang terus berlari, yang tiada hentinya. Damainya di mana? Cuma dua. Kalau bagus dipuji, kalau jelek dikritik habis-habisan. Hidup kita cuma memenuhi itu. Makanya gereja begitu melelahkan. Perlu kita menggumuli bersama akan hal ini. Kita 26 tahun. Nanti merayakan besar-besaran 30 tahun. Gereja GKY Kebayoran Baru. Jadi gereja seperti apa? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang terbatas ini, yang tidak sempurna, tidak menghalangi kebenaran-Mu. Berbicara setiap kami, pimpin Tuhan umat-Mu berjalan. Bagaimana sungguh Injil itu yang mewarnai kehidupan umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. gereja. Yang disebut gereja bukan sekedar bangunan. Tapi gereja adalah sekumpulan orang-orang yang dipilih, dipanggil, dan diselamatkan dalam Kristus Yesus. Tugas utama kita sebagai gereja
adalah harus bersatu dan saling mengasihi. We are the church. Kitalah gereja. Melayani dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara, bersatu dalam kasih. Biar persekutuan ini menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Kitalah gereja, umat pilihan, sedia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara, melayani di dalam nama-Nya. Mari bergabung bersama dengan panggilan-Nya. Mari bekerja bersama, lakukan amanat-Nya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinan-Nya tetap. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan Kitalah Gereja. Kitalah gereja, umat pilihan, sedia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara, melayani di dalam. We are the church. We are the church. We are God's people, and His law we faithfully proclaim. We will join our hearts and hands, Lord, to see His work is done, and we will serve together in His name. Jemaat yang terkasih,
mari saat ini sebagai ungkapan syukur kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun kepada Gereja Kristus Yesus Kebayoran Baru. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKI KBR selamat ulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKI KBR selamat ulang tahun. GKI KBR, GKI KBR selamat ulang. Sekali lagi GKI KBR, GKI KBR selamat ulang tahun. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi gerejamu. Selama 26 tahun Engkau sudah memulai dan bahkan memelihara sampai pada hari ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dari waktu ke waktu pergantian dari pengurus demi pengurus, hamba Tuhan berganti dengan hamba Tuhan. Semuanya adalah karena kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk pada hari ini. Kami percaya gerejamu yang adalah milikmu akan tetap memberitakan Injil yang Tuhan memang sudah tugaskan. Supaya gereja Tuhan memuridkan akan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus untuk melakukan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan kembali akan seluruh kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kami mau bersyukur untuk semua itu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan sampai pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan terus akan menjaga, Tuhan terus akan memelihara sampai pada kesudahannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, majelis silakan untuk mematikan lilin yang ada di depan. Baik. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan men-scan kris yang ada di layar ataupun di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu juga bisa mentransfer ke nomor rekening gereja atau tetap dapat memberikannya melalui amplop, dan sesudah selesai kebaktian ada kotak persembahan di belakang di pintu keluar, Bapak Ibu bisa menaruh di dalam kotak persembahan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Jadikan aku saluran berkat.
dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanku, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupku. Jadikan aku saluran berkat dan memancar. Mari kita bagi berdiri. Kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan, dan ajarilah kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh dikelola oleh para majelis untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi pelayanan di gereja dan melalui gereja, GKI Keberadaan Baru ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini merupakan hari ulang tahun yang ke-26 dari GKI Kebayoran Baru. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan ya, dan berikan salam satu terhadap yang lain. Silakan berikan selamat. Selamat ulang tahun, atau begini aja kalau dari jauh ya. Selamat ulang tahun. Kita semua berulang tahun hari ini. Baik saudara-saudara, terima kasih untuk Pendeta Budionoli yang sudah menyampaikan firman Tuhan, ya. Ibu Lucy yang sudah menyanyikan pujian untuk setiap kita yang sudah menyanyi majelis ya bersama dengan tim musik, ya. Terima kasih untuk persiapan yang sudah dilakukan. Dan kami juga ingin menyambut kehadiran saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Apakah ada? Silakan acungkan tangan saudara. Di sebelah kanan saya. Kalau ada silakan. Di sebelah kiri saya. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan. Ya. Gitu kan. Di atas apakah ada yang baru pertama kali datang? Di baby room apakah ada? Baik. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang. Ya. Jikalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menghimbau, mengundang saudara untuk bisa bergabung kembali dalam minggu-minggu berikutnya beribadah bersama di tempat ini. Baik saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Wahyu pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7, 7 materai. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 jam 6.30 sore di Ruang Sion, lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Budiono Lee dengan tema Fulfilling in Great Commission in the Family. Dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 6 pagi.
Persekutuan dilakukan secara online dengan pembicara Lause Sahat dengan tema Berkat dan Kutuk. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom Meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 9 pagi dengan pembicara Lause Jumingkang dengan tema Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai 18, sukacita dan kesaksian. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom Meeting. Kebaktian umum diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 jam 7.30 dalam kebaktian umum yang pertama dan jam 10 ibadah gabungan kebaktian umum yang kedua dan kebaktian umum yang ketiga. Pembicara Pendeta Bambang dengan tema Teladan Iman dalam Keluarga. Kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Setiap jemaat yang akan mengikutinya dapat mempersiapkan diri dengan merenungkan kasih Kristus di atas kayu salib. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 jam 9 pagi di ruang kebaktian umum. Pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Menantikan Janji Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir bersama dengan keluarga. Gerakan membaca Alkitab atau Gema GKY bulan Mei sampai bulan Juni 2024 telah tersedia di pintu masuk ruang ibadah utama lantai 4 dan lantai mezanin. Jemaat juga dapat melihatnya di Instagram GKY KBR atau mengunduh versi elektronik atau PDF melalui WA channel GKY KBR. Klinik Hidup Baru bekerja sama dengan bidang pelayanan sosial GKY Kebayoran Baru akan mengadakan medical check-up, vaksinasi, dan injeksi multivitamin pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 7 pagi sampai 10.30 siang di lantai 1 GKY Kebayoran Baru. Dapatkan potongan harga hingga 45%. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui link atau menghubungi nomor yang tertera di warta. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 11 Mei 2024. Mari kita bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus, kemudian doksologi dan berkat. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, hayatkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya saudara-saudara, itulah tekad kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita doksologi dan kita menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia yang melimpah di dalam memperlengkapi hidupmu untuk boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan kiranya rahmat belas kasihan Tuhan senantiasa mengampuni akan segala dosa kesalahanmu dan memberikan kepadamu damai sejahtera surgawi mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
silakan duduk, doa teduh bagian selesai.